Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sini saya akan menyampaikan tentang tradisi masyarakat Sumbawa, khususnya Kecamatan Boyohilir, yaitu Festival Ponan. Festival Ponan adalah bentuk wujud rasa syukur masyarakat Bekat atas berlimpahnya hasil panen teman-temanku sekalian. Baik itu ternak, baik itu hasil buminya teman-teman sekalian, dan lain sebagainya. Nah, Ponan ini bertempat di desa Bekat, yaitu desa yang sekarang sudah dibagi menjadi 3. Pertama itu ada Bekat Poto, Bekat Malili, dan Bekat Lengas. Nah, sebelum acara Ponan itu dimulai, masyarakat itu beramai-ramai teman-teman sekalian. 3 hari sebelum acara itu dimulai, masyarakat itu beramai-ramai untuk menyelenggarakan acara ini dengan sebesar-besarnya, mengadakan pesta 3 hari 3 malam, yaitu yang berisi tentang kesenian, ciri khas, dan lain sebagainya berkaitan dengan Sumbawa, teman-teman sekalian. Nah, maka dibuatlah jajanan-jajanan tradisional hasil daripada bumi itu sendiri. Nah, yang bermakna 3. Pertama itu kemakmuran, kedua itu kebersamaan, dan yang ketiga itu bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, Ponan ini diadakan dalam kurun waktu itu 1 kali setahun di Untir Ponan, tepatnya di Desa Poto, teman-teman sekalian, di Untir Ponan. Nah, lalu para masyarakat Poto itu mengumpulkan jajannya itu di satu tempat, yaitu Untir Ponan. Nah, sebelum jajan itu dibagikan kepada masyarakat, ada serangkaian acara terlebih dahulu yang dipimpin oleh para pemangku adat atau keturunan daripada Haji Batu, yakni dibalik terjadinya tradisi Ponan ini. Itu beliau adalah tokoh dibalik terjadinya peristiwa Ponan ini. Nah, di sana diadakan zikiran yang berisi puji-pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tausiah. Nah, setelah itu barulah jajan dibagi, teman-teman sekalian, dibagi kepada para masyarakat, kepada tamu undangan yang datang atau kerumunan massa dari berbagai macam desa. Semakin banyak kita mengambilnya, maka semakin baik teman-teman sekalian. Nah, itu merupakan salah satu permohonan agar penyakit hama dan lain sebagainya atau bala yang ada di desa kami itu disucikan. Nah, dia memohon agar diangkat, agar tidak terjadi apa-apa. Nah, dia itu bertepatan dengan keluarnya bulir padi, teman-teman sekalian. Nah, agar padinya itu dilindungi dan terjaga agar tidak digigit hama, teman-teman sekalian. Nah, ada cerita unik di balik Ponan, teman-teman sekalian, cerita uniknya. Nah, dahulu kala ada seorang pemuda bernama Gafar. Nah, Gafar ini anak dari ibunda Khalifah dan ayahanda Zulkifli, teman-teman sekalian. Lahirlah seorang pemuda bernama Gafar yang berharap anaknya ini adalah sebab musabab turunnya maghfirah Allah Subhanahu wa taala ke desa tersebut. Nah, singkat cerita, Gafar ini sedang membajak sawah. Lalu bertepatan dengan hujan yang deras dan petir yang begitu menggelegar. Nah, takdir Allah Subhanahu wa taala, kerbau ini yang digunakan membajak sawah itu tidak mendengar atau tidak mematuhi instruksi dari Gafar. Maka kerbau ini menjadi liar. Semakin liar, maka kerbau menghantam pinggir bangkat, maka akibat itu patahlah alat yang digunakan untuk membajak sawah tersebut, teman-teman sekalian. Patahlah alat tersebut. Gafar dalam kondisi panik. Bapaknya datang membawa parang, teman-teman sekalian. Akibat terlalu panik, dia berasumsi bahwa bapaknya itu datang ingin membunuhnya karena marah alat untuk bajak sawahnya itu telah rusak. Ternyata tidak, teman-teman sekalian, bapaknya itu tidak tahu apa-apa. Gafar saking paniknya larilah dia ke arah barat. Bapaknya mengajarnya dong. Bapaknya mengajarnya ibarat seperti
kambing mengajar rusa teman-teman sekalian, tidak sampai. Singkat cerita terbernama Matahari, Ghaffar sampai di ujung Sumbawa. Dia bercerita bahwa dia tidak merasakan lelah sama sekali. Itulah karunia Allah. Beliau sampai di Tanjung Manangis, lalu beliau loncat ke laut, lalu beliau menaiki suatu yang tidak bisa dijelaskan bentuk dan rupanya. Beliau berkata seperti kulit semangka, tapi dia itu sangat besar dan berisi perkakas-perkakas untuk pembangunan seperti paku, seperti pasak, palu dan lain sebagainya. Nah, di situ Allah memandu beliau. Beliau dihantarkan kepada suatu pohon besar, kita menyebutnya dengan sebutan pohon jengi, pohon mangga raksasa yang gaib konon keberadaannya. Lalu beliau menaikinya dan di sana beliau bertemu dengan pioberi atau burung raksasa atau disebut juga sebagai Garuda. Singkat cerita, beliau bermalam di pohon itu, mengikat diri beliau pada taji burung tersebut. Beliau terbang, lalu burung tersebut menghantarkan beliau di suatu tempat, suatu daerah padang yang luas. Setibanya di sana, beliau mulai pengembaraannya. Beliau mengelilingi savana, bertemu dengan suatu makhluk. Kita menyebutnya itu dengan sebutan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Para buaban kalau tidak salah namanya teman. Kita menyebutnya dengan nama para buaban. Para buaban ini adalah makhluk yang ditakuti oleh makhluk lainnya. Nah, singkat cerita beliau itu pergilah ke sana. Akhirnya sampailah beliau di Mekah. Beliau itu punya kepingin naik haji. Itu keinginannya dan Allah mewujudkannya lewat ini. Beliau pergi ke sana naik haji. Singkat cerita beliau pulang ke Indonesia. Sampai di Indonesia, beliau itu adalah orang yang termasuk orang yang makbul doanya, makbul doa, makbul lah segala perkataan ucapan beliau karena beliau adalah seorang wali Allah. Masya Allah, tabarakallah, beliau seorang wali Allah dan beliau memiliki sahabat yang bernama Haji Abdul Karim. Nah, singkat cerita teman-teman sekalian, beliau itu pernah ditanya di mana ingin dikuburkan. Lalu beliau menunjuk ke arah untir kubir itu atau untir ponan itu. Beliau menunjuk ke arah sana dengan isyarat, dengan perkataan bahwa ponan itu berasal dari dua kata, po dan nan. Po yang berarti mangga, nan menandakan suatu tempat. Jadi ponan artinya itu mangga itu, maksudnya mangga di situ. Nah, beliau itu ingin dikubur di bawah pohon mangga besar di untir ponan itu teman-teman sekalian. Beliau itu berpesan sebelum meninggal untuk menjaga silaturahmi dan tetap menjaga tali persaudaraan. Nah, orang-orang yang berdatangan di festival Ponan ini adalah tamu beliau dahulu yang sangat menghormati beliau. Jadi terbinalah itu sampai sekarang, sampai beliau meninggal. Atau orang lain, atau mungkin kebanyakan orang menyebutnya hall mungkin ya, Masya Allah tabarakallah. Itulah teman-teman sekalian, kurang lebih seperti itu ceritanya. Sekian dari saya, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaika sallallahu Muhammad, salam kemuliaan bagimu.